Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Semoga dimanapun kita berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini kami dari kelompok 13 akan membahas mengenai takhrij hadis, yaitu yang beranggotakan saya Kaisa Kamala Mumtaz dan Muhammad Iqbal Farouk, kemudian Didi. Oke, saya akan menjelaskan pengertian takhrij hadis. Takhrij menurut lughat berasal dari kata yang berarti tampak atau jelas. Takhrij secara bahasa berarti juga berkumpulnya dua perkara yang saling berlawanan dalam satu persoalan. Namun secara mutlak, ia diartikan oleh para ahli bahasa dengan arti mengeluarkan atau al-istinbat, melatih atau membiasakan atau at-tadrib, dan menghadapkan atau at-taujih. Takhrij menurut istilah adalah penunjukan terhadap tempat hadis di dalam sumber aslinya yang dijelaskan sanad dan martabatnya sesuai keperluan. Jika menyimpulkan dari definisi para muhadisin, maka pengertian takhrij hadis adalah yang pertama, mengemukakan hadis pada orang banyak dengan menyebutkan para periwayatnya dalam sanad yang telah menyampaikan hadis dengan metode periwayatan yang mereka tempuh. Kemudian yang kedua, ulama mengemukakan berbagai hadis yang telah dikemukakan oleh para guru hadis atau berbagai kitab lain yang susunannya dikemukakan berdasarkan riwayat sendiri atau para gurunya. Siapa periwayatnya dari para penyusun kitab atau karya tulis yang dijadikan sumber pengambilan. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan, yaitu mengeluarkan hadis dari dalam kitab dan meriwayatkannya. As-Sakhawi mengatakan dalam kitab Fathul Mughith sebagai berikut. Takhrij adalah seorang muhadis mengeluarkan hadis-hadis dari dalam ajza al-masihat atau kitab-kitab lainnya. Kemudian hadis tersebut disusun gurunya atau teman-temannya dan sebagainya, dan dibicarakan kemudian disandarkan kepada pengarang atau penyusun kitab itu. Kemudian dalalah, yaitu menunjukkan para sumber hadis asli yang menyandarkan hadis tersebut pada kitab sumber asli dengan menyebutkan perawi penyusunnya. Kemudian menunjukkan atau mengemukakan letak asal hadis pada sumbernya yang asli, yakni kitab yang di dalamnya dikemukakan secara lengkap dengan sanadnya masing-masing. Lalu untuk kepentingan penelitian dijelaskan kualitas sanad hadis tersebut. Dari uraian definisi di atas, takhrij dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengemukakan hadis pada orang banyak dengan menyebutkan para perawinya yang ada dalam sanad hadis itu. Kemudian mengemukakan asal-usul hadis sambil dijelaskan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis. Kemudian mengemukakan hadis-hadis berdasarkan sumber pengambilannya dari kitab-kitab yang di dalamnya dijelaskan metode periwayatannya dan sanad hadis-hadis tersebut dengan metode dan kualitas para perawi sekaligus hadisnya. Dan dengan metode dan kualitas para perawi sekaligus hadisnya. Dengan demikian, pentakhrijan hadis, penelusuran atau pencarian hadis dalam berbagai kitab hadis atau sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, baik itu menyangkut materi atau isi yaitu matan maupun jalur periwayatan sanad hadis yang dikemukakan. Baik, saya Maulidi Soliatul Fitro akan melanjutkan materi mengenai metode takhrij hadis. Saat ingin melakukan takhrij hadis, maka harus mengerti terlebih dahulu metode penulisan dari sumber-sumber asli. Sementara kitab atau literatur lainnya yang digunakan sebagai sumber asli tersebut disusun dengan sistematika serta metodologi yang beragam, sehingga metode yang digunakan dalam mengkaji hadis-hadisnya juga beragam. Terdapat kitab yang disusun berdasarkan susunan nama perawi. Di sisi lain juga terdapat kitab yang disusun sesuai dengan bab-bab fikih. Dan juga terdapat kitab yang disusun berdasarkan tema-tema tertentu dan lain-lain.
Terdapat 5 metode yang dapat dipergunakan saat melakukan tahrij hadis, yakni yang pertama, tahrij melalui sahabat Nabi yang meriwayatkan. Jika dalam hadis tersebut telah diketahui bahwa perawi tersebut dari kalangan sahabat Nabi, maka dianjurkan untuk memakai metode yang pertama ini. Kitab yang sesuai dengan metode ini adalah kitab Musnad, Mu'jam, dan Atrof. Penjelasan dari kitab Musnad ini yakni kitab hadis yang penyusunannya berdasar pada nama sahabat yang dikumpulkan menjadi satu. Beberapa dari kitab ini menggunakan pengurutan nama berdasarkan abjad, urutan sahabat yang masuk Islam, kabilah maupun nama daerah asalnya. Hal ini juga diterapkan pada kitab Mu'jam maupun Atrof. Namun pada kitab Atrof, beberapa hanya disebutkan potongan hadisnya saja, serta penyebutan sanad secara lengkap dan baik ataupun sebagian. Berikut contoh mentahrij dari metode yang pertama. Jika kita menemukan hadis seperti hadis berikut ini, dan dari sini kita bisa mengetahui bahwa hadis ini yang meriwayatkan adalah Abu Bakar. Kemudian kita membuka kitab Musnad yang ternyata terletak pada Ahmad bin Hambal pada bab kumpulan riwayat Abu Bakar. Seperti yang terdapat pada contoh di slide berikut. Nah, dengan ini kita bisa mengetahui terkait kitab yang mana mengandung hadis tersebut, serta dapat pula membandingkan sanad. Yang kedua yakni tahrij melalui kata pertama matan hadis. Metode ini digunakan dengan melihat awal kalimat pada matan hadis. Perlu digarisbawahi di sini yakni kata pertama matan, bukan sanadnya. Dalam menggunakan metode ini bisa menggunakan 3 kategori kitab, yakni pertama kitab-kitab yang berisi hadis populer, seperti Ad-Durar al-Muntathirah fi al-Hadis al-Mushtahirah, karya As-Suyuti. Dan yang kedua menggunakan kitab yang menyusun hadis-hadis seperti kamus, yakni berdasarkan abjad matanya, seperti Al-Jami' As-Shaghir min Hadis Al-Bashir An-Nadhir, karya As-Suyuti. Ketiga, dengan menggunakan kitab-kitab yang disusun berdasarkan indeks matan hadis, misalnya Miftah At-Tartib li Ahadis Tarikh Al-Khatib, karya Ahmad bin Muhammad Al-Ghimari. Kita dapat mengambil contoh dari hadis berikut. Seperti itu contohnya. Kemudian kita cari dengan kitab Kashf Al-Khafa. Maka akan ditemukan seperti ini. Hasil dalam kitab menunjukkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Dailami dari Anas bin Malik. Namun jika ingin mengerti lebih lanjut perihal redaksi dari sanad secara lengkap, maka bisa langsung melihat kitab Musnad Al-Dailami tersebut. Yang ketiga yakni tahrij melalui kata kunci yang identik dari matan hadis. Metode yang digunakan dengan melihat kata pada matan hadis yang menjadi kata kunci. Kata kunci yang dimaksud di sini yakni kata pada matan hadis tersebut yang jarang penggunaannya dalam ungkapan sehari-hari. Dalam metode ketiga ini kita yang paling terkenal yakni menggunakan kitab Al-Mu'jam Al-Mufarras li Al-Bas Al-Hadis. Dalam kitab ini terkandung indeks kata yang terdapat dalam 9 sumber lokasi hadis, yaitu Al-Kutub As-Sittah, Muwatta, Musnad Ahmad, dan Musnad Ad-Darimi. Misalnya dalam penggunaan kitab Mu'jam Mufarras dalam muntakhrij hadis, seperti yang ada pada contoh ini, ternyata hadis tersebut ditemukan pada sumber Muwatta dalam bab nikah dan Musnad Ahmad bin Hambal, seperti yang digaris di dalam kotak merah. Setelah mengerti letak hadis tersebut dalam kitab hadis asli, maka untuk menemukan lebih lanjut perihal redaksi lengkap beserta sanadnya, maka harus merujuk langsung kepada kitab asli sesuai arahan dari kitab. Yang keempat yakni tahrij berdasar pada tema hadis. Metode yang digunakan dengan melihat tema yang sedang dibicarakan oleh hadis yang dimaksud. Tema-tema tersebut bisa tentang akhlak, akidah, prediksi di masa yang akan datang yang berdasar pada wahyu, kisah lampau, norma, dan peranata sosial. Atau bisa juga fakta sejarah, hukum, dan masih banyak lagi. Tentunya dalam menentukan tema suatu hadis ini perlu diasah dengan sering membaca literatur. Ketika sudah mengetahui tema dari hadis yang akan dikaji,
lalu ditelusuri menggunakan kitab hadis yang disusun berdasarkan pada tema, seperti Miftah Kunuz As-Sunnah karya Dr. Fuad Abdul Baqi. Contoh dari metode ini, seumpama kita ingin menelusuri hadis tentang Nabi Adam dengan kamus Miftah Kunuz As-Sunnah. Kita akan cari dalam kitab tersebut, lalu ketika sudah menemukan Adam alaihissalam yang di atas yang seperti digambar, maka akan ditemukan yang seperti di kotak merah. Dan yang kelima yakni tahrij berdasarkan karakter matan dan sanad. Beberapa kitab atau literatur mengoleksi hadis yang memiliki kekhasan tersendiri. Kekhasan itu bisa ada dalam sanad maupun matan hadis. Jika hadis yang dikaji memiliki ciri dan tanda kepalsuan, maka kita dapat melakukan penelusuran dalam kitab yang khusus mengumpulkan hadis palsu, seperti kitab Al-Mawdu'at karya Ibnu Al-Jauzi. Atau jika hadis yang dikaji diasosiasikan kepada Allah Ta'ala, atau yang kita kenal sebagai hadis qudsi, maka kita melakukan penelusuran terhadap kitab atau literatur yang memuat hadis-hadis qudsi. Atau jika sanad hadisnya ternyata berupa musalsal, maka kita menelusuri hadisnya dalam kitab yang khusus untuk mengumpulkan hadis musalsal. Contoh meneliti hadis palsu atau maudu dalam kitab Al-Mawdu'at seperti yang ada pada gambar berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang praktek takhrij al-hadis dengan dua metode, yaitu secara konvensional pada kitab Mu'jam al-Mufaras karya Wenzing dan dengan software al-Mawsu' al-Hadis Asy-Syarif. Yang pertama secara konvensional pada kitab Mu'jam al-Mufaras karya Wenzing. Dan saya menggunakan contoh hadis Nabi yang berbunyi wa innallaha witrun yuhibbul witra, sesungguhnya Allah ganjil dan mencintai yang ganjil. Menelusuri hadis pada kitab Mu'jam. Dalam kitab Mu'jam, untuk mencari hadis dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu lafal yang ada pada potongan matan hadis, seperti lafaz witrun atau yuhibbu. Langkah pertama, kita harus mengubah bentuknya menjadi fi'il madhi terlebih dahulu agar mempermudah dalam pencarian. Sebab header pada kitab ini menggunakan kata kerja bentuk madhi mujarrad. Selanjutnya menelusuri kata witrun yang berasal dari kata wataro. Pada cetakan-cetakan yang baru disebutkan bahwa kata yang menjadi penelusuran inti yaitu kata wataro atau kata penting dicetak dengan warna merah sehingga mempermudah dalam mencarinya. Kemudian setelah kata witrun ditemukan, maka selanjutnya mencari satu persatu penggalan matan yang mengandung kata tersebut sampai menemukan topik yang sama atau yang saling mendekati kata tersebut. Sebab kata witrun beberapa kali terungkap pada hadis. Oleh karena itu harus ditelusuri satu persatu. Maka panggilan matan yang ditelusuri berdasarkan kata witrun ditemukan yang hasilnya sebagai berikut. Allah nuktah al-witra. Kemudian mencari hadis pada sumber yaitu kitab asli. Dalam mencari hadis pada sumber kitab asli berdasarkan kitab Mu'jam al-Mufaras, yaitu harus mengetahui sistematika kitab hadis yang dituju. Artinya harus mengetahui judul maupun nomor bab yang terdapat matan hadis tersebut. Hal ini dapat kita ketahui dari daftar isi suatu kitab. Dalam penelusuran, kita menggunakan hadis di atas sebagai contoh pada kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, yaitu yang pertama Sahih Al-Bukhari. Sesuai petunjuk yang tertera pada Mu'jam di atas, langkah pertama mencari kitab Da'wat dan ditemukan pada juz 5. Di dalamnya terdapat 69 bab. Pada petunjuk yang tertera pada Mu'jam bahwa benar dengan judul Babullah mi'atu ismu ghair. Pada bab 68 juz 5 halaman 235-4 2354 penerbit dari Ibnu Katsir Al-Yamanah Beirut 1987, yaitu ditemukan hadis berikut. Haddatsana Ali bin Abdullah Sufyan qala hafidnahu min Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah riwayatan qala lillahi tis'atun wa tis'una isman mi'atun illa wahidan
la yahfaduha ahadun illa dakhalal jannah wa huwa watrun yuhibbul watra. Yang kedua, pada kitab Sahih Muslim disebutkan oleh Mu'jam Kitab Dzikron, yaitu judul lengkapnya ialah Kitab Dzikri wa Du'a wa Taubah wal Istighfar, tertera pada juz 4. Setelah ditelusuri dan dibuktikan, kitab Mu'jam sangat benar. Pada hadis ke-5 dan 6, halaman 2062, penerbit dari Ihya al-Turatz al-Arabi Beirut, hadis yang ditemukan sebagai berikut: Haddatsana Umar bin Naqid, Zuhair bin Harbin wa ibnu Abi Umar jami'an an Sufyan wal lafdhan li Amrin wa haddatsana Sufyan bin Uyainah an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lillahi tis'atun wa tis'una isman man hafidhaha dakhala al-jannah wa inna Allaha witrun yuhibbul witra. Wa fi riwayat Ibnu Abi Umar man ahsaha, yang artinya Amar, Nakid, Zuhri, Ibnu Harab dan Ibnu Abi Umar menceritakan kepada kami yang semuanya berasal dari Sufyan. Dan lafaz hadis ini lafaz Amar. Sufyan Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Abu Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, ia masuk surga, dan sesungguhnya Allah itu ganjil dan mencintai yang ganjil. Dalam riwayat Ibnu Abu Umar disebutkan orang yang menghitung-hitung, yaitu yang menyebut-nyebutnya. Kemudian praktek takhrij yang kedua yaitu dengan software Mausu'ah Al-Hadis Asy-Syarif. Isi program ini diciptakan untuk para peneliti hadis. Dengan adanya software ini memudahkan peneliti dalam penelusuran hadis, membuat skema sanad baik mandiri maupun gabungan, dan syarah-syarah. Cara melakukan pencarian hadis. Yang pertama, lihat gambar tampilan Mausu'ah Al-Hadis Asy-Syarif di atas. Pada sudut kiri atas terdapat toolbar kitab-kitab yang menjadi rujukan software ini. Pada gambar kitab Al-Bukhari yaitu paling kanan dan berbeda dengan yang lainnya. Gambar pada kitab Al-Bukhari tersebut menunjukkan bahwa kitab sedang dibuka untuk ditelusuri, sedangkan yang lainnya tertutup karena belum dibuka untuk ditelusuri. Cukup dengan cara mengklik pada gambar tersebut untuk membuka maupun menutup kitab-kitab tersebut. Para peneliti banyak menggunakan dua cara yang dirasa paling praktis dan efektif, yaitu menelusuri hadis berdasar pada lafadz matan hadis dan menelusuri hadis berdasar pada ide-ide pokok kandungan hadis. Untuk melakukan penelusuran hadis berdasar pada lafadz matan hadis, pertama klik Bahsun yang terdapat pada layar utama bagian atas sebelah kanan. Kemudian akan muncul jendela pilihan pencarian, lalu Bahsus Sofi, maka muncul jendela untuk masukkan lafadz matan. Masukkan lafadz matan tersebut pada kolom yang disediakan. Tampilannya sebagai berikut. Kemudian isi lafadz hadis pada kolom tersebut satu atau dua lafadz. Pada contoh tampilan di atas yang dimasukkan ada dua lafadz, yaitu Bahsun dan Al-Witru. Kemudian, klik tombol gambar kaca pembesar pada jendela sebelah bawah bagian kanan setelah lafadz dimasukkan. Kemudian, klik tombol penelusuran Bahsun pada gambar kaca pembesar pada jendela kecil menunjukkan kata yang ingin dicari. Apabila yang dimasukkan dua kata seperti contoh di atas, maka setelah klik yang pertama juga akan ditampilkan kembali kata kedua. Kemudian klik lagi akan muncul jendela yang memuat informasi kitab hadis yang berisi lafadz hadis yang dicari, yaitu dengan judul Qaimatul Mawadi' seperti gambar berikut. Klik tab Ar-Darul Mawadi' yang bergambar buku terbuka pada jendela yang tersedia pada bagian bawah sebelah kanan. Maka setelah itu muncul jendela yang berisi kutipan hadis secara lengkap dari kitab yang dimuat, seperti gambar berikut. Kemudian pada layar hadis yang ditelusuri akan muncul secara lengkap. Terdapat keterangan kitab yang sedang ditunjukkan hadisnya pada bagian atas layar sebelah kanan, dan terdapat beberapa tab yang tersedia dan memiliki fungsi sendiri-sendiri pada sisi kanan layar. Tab Ar-Rada memiliki fungsi untuk menampilkan deskripsi kitab sumbernya, bab, serta sub-bab peta hadis tersebut dimuat.
Tab Al-Quran mempunyai fungsi untuk menampilkan ayat Al-Quran. Tab Ma'ani berfungsi menampilkan makna-makna lafaz hadis. Tab Arwah berfungsi menampilkan rawi-rawi yang meriwayatkan hadis. Tab Tahlil berfungsi menampilkan analisis tingkat sandaran hadis yaitu marfu', mauquf atau maqtu'. Tab Maudhu' berfungsi menampilkan tema hadis yang tercantum pada layar. Tab Itraf berfungsi menampilkan matan hadis yang berulang. Tab Tahrij berfungsi menampilkan sumber hadis yang bab-bab yang dimuatnya. Tab Jami'ul Matan berfungsi untuk menampilkan beberapa matan sekaligus. Tab Sanadun berfungsi menampilkan skema sanad hadis baik dalam bentuk skema mandiri maupun dalam bentuk skema gabungan. Tab Sarahun berfungsi menampilkan sarah kitab hadis yang ditelusuri. Kemudian tab Naqlun Nas yang berfungsi mengcopy teks hadis, dan tab Tobaah berfungsi melakukan percetakan atau print out. Setelah melakukan penelusuran hadis-hadis yang dicari, langkah terakhir yaitu menyalin kutipan hadis dari software Mausu' al-Hadis Asy-Syarif ke Microsoft Word. Hal ini dapat dilakukan dengan mengklik tab yang tersedia. Gambar tersebut akan muncul setelah mengklik tab Naqlun Nas pada sebelah kanan layar yang memuat naskah hadis. Kemudian klik Naqlun Nas yang bergambar tustel yang terdapat pada bagian bawah layar teks hadis. Selanjutnya membuka Microsoft Word dan mempastenya. Berikut contoh hasil kutipan hadis. Di bawah ini, Haddatsana Umar An-Nakid Zuhair bin Harbin bin Abi Umar jami'an an Sufyan wal lafdhan li amrin. Haddatsana Sufyan bin Uyainah an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lillahi tis'atun wa tis'una isman man hafidhaha dakhala al-jannah inna allaha witrun yuhibbul witra wa fi riwayat Ibni Abi Umar man ahsaha. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.